Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Vivi Putri, saya Darna, saya Herliana, Saya Muhammad Syawari, saya Muhammad Afsar, Saya Muhammad Nabil. Nah, tujuan kami membuat video ini untuk mempresentasikan hasil observasi kami di SDN 034 Empres Napo. dan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum. Bye-bye! Halo semuanya. Nah, pada bagian ini saya akan membahas secara singkat mengenai kurikulum merdeka yang saat ini diterapkan di Sekolah Dasar Negeri 034 Impres Napo. Kurikulum merdeka adalah kurikulum baru yang memberi ruang lebih luas kepada sekolah dan guru untuk menyesuaikan cara mengajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, fokusnya tidak lagi hanya pada hafalan, tetapi pada pengalaman belajar langsung melalui kegiatan yang seru dan bermakna. Di SDN 034 Impres Napo, kurikulum ini menjadi pedoman utama dalam seluruh proses pembelajaran. Guru menyampaikan materi dengan cara yang sederhana, jelas, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Hal ini membuat anak-anak lebih mudah dimengerti karena apa yang dipelajari terasa nyata dalam kehidupan mereka. Serta suasana kelas pun lebih hangat dan tidak membosankan. Siswa diberi kesempatan untuk aktif, bertanya, dan mencoba sendiri. Dengan begitu, mereka tidak hanya memahami materi, tetapi juga tumbuh rasa percaya diri dan keberanian untuk menyampaikan pendapat. Nah, melalui kurikulum merdeka, pembelajaran di sekolah ini menjadi lebih bebas dan lebih hidup, dan tentu saja lebih menyenangkan bagi anak-anak. Harapannya, dengan cara belajar seperti ini, siswa dapat berkembang sesuai dengan potensinya dan merasa bangga dengan proses belajar yang mereka jalani setiap hari. Landasan kurikulum di SD 03 Impres Napo itu mencakup 4 landasan, di mana landasan kurikulum di sekolah ini mengacu pada prinsip filosofis, psikologis, sosiologis, dan yuridis. Secara filosofis, pembelajaran berorientasi pada pengembangan karakter dan kemandirian siswa, di mana di sekolah SDN 03 Impres Napo ini khusus hari Sabtu itu dilakukan semacam praktek-praktek yang melatih kreativitas siswa. Yang kedua, secara psikologis, guru menyesuaikan pembelajaran dengan usia dan perkembangan anak agar mereka mampu memahami materi secara bertahap. Kemudian secara sosiologis, kurikulum dan kebiasaan kurikulum diselaraskan dengan nilai-nilai budaya dan kebiasaan masyarakat setempat yang sederhana, contohnya gotong royong dan religius. Sedangkan secara yuridis, kurikulum dijalankan sesuai peraturan pemerintah tentang kurikulum merdeka. Adapun materi selanjutnya yaitu mengenai evaluasi kurikulum di SD Negeri 034 Impres Napo. Nah, yang pertama, tujuan evaluasi kurikulum. Nah, tujuan kami mengevaluasi kurikulum ini dilakukan untuk mengetahui yang pertama, apakah pelaksanaan kurikulum di SD Negeri 034 Impres Napo ini sudah sesuai dengan tujuan pendidikan. Nah, yang kedua, apakah kegiatan belajar mengajar sudah berjalan dengan efektif. Nah, yang ketiga yaitu apakah siswa benar-benar mengalami perkembangan baik dari segi pengetahuan, sikap maupun keterampilan. Nah, hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran agar berjalan lebih baik dan sesuai kebutuhan siswa. Nah, yang kedua, aspek-aspek yang kami evaluasi yaitu yang pertama, perencanaan pembelajaran. Nah, di sini guru sudah membuat perencanaan berdasarkan kurikulum merdeka dengan menyesuaikan karakteristik siswa. Namun masih perlu peningkatan dalam pembuatan perangkat ajar yang lebih variatif dan kreatif agar pembelajaran lebih menarik. Nah, yang kedua, pelaksanaan pembelajaran. Nah,
pembelajaran sudah berjalan dengan sangat baik. Nah, di sini guru sudah berusaha melibatkan siswa secara aktif. Nah, beberapa guru sudah menerapkan model pembelajaran berbasis proyek dan kontekstual. Nah, adapun tantangannya adalah masih ada guru yang perlu pelatihan lanjutan untuk menerapkan metode pembelajaran inovatif dan penggunaan teknologi pendidikan. Nah, yang ketiga yaitu penilaian hasil belajar. Nah, di sini penilaian sudah dilakukan secara menyeluruh, meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Namun, di sini masih perlu peningkatan dalam memberi umpan balik ataupun feedback agar siswa memahami kelebihan dan kekurangannya. Nah, yang keempat di sini keterlibatan orang tua. Nah, di sini sekolah sudah melibatkan orang tua dalam kegiatan sekolah seperti pertemuan wali, guru, dan kegiatan keagamaan anak. Nah, yang kelima yaitu pengembangan karakter dan sikap siswa. Berdasarkan hasil pengamatan guru, siswa menunjukkan perkembangan yang cukup baik dalam hal disiplin, sopan santun, dan tanggung jawab. Nah, program pembinaan karakter melalui kegiatan keagamaan dan ekstrakurikuler sudah berjalan dengan efektif. Namun masih ada sebagian siswa yang perlu perhatian khusus dalam hal kerjasama dan pengendalian emosi. Nah, adapun hasil evaluasi secara umum. Nah, secara umum pelaksanaan kurikulum di SD Negeri 034 Impres Napo ini sudah berjalan cukup baik dan sesuai arah kurikulum Merdeka. Nah, siswa semakin aktif, guru mulai terbiasa menerapkan pembelajaran berbasis proyek dan suasana belajar menjadi lebih menyenangkan. Nah, walaupun demikian masih diperlukan seperti pelatihan guru dalam membuat media pembelajaran yang lebih kreatif lagi. Nah, yang kedua peningkatan sarana prasarana pendukung belajar dan yang ketiga yaitu penguatan kerja sama antar guru orang tua. Nah, yang keempat di sini rekomendasi perbaikan. Guru perlu terus mengembangkan kemampuan dalam menggunakan metode dan media pembelajaran yang modern. Nah, sekolah sebaiknya melakukan evaluasi rutin setiap semester untuk memantau hasil belajar dan kegiatan sekolah. Nah, berikutnya orang tua diharapkan lebih aktif dalam mendampingi anak belajar di rumah. Nah, selanjutnya masyarakat sekitar dapat ikut berperan dengan mendukung kegiatan positif anak di luar sekolah. Nah, yang berikutnya yaitu pihak dinas pendidikan diharapkan membantu dengan memberikan pembinaan dan pelatihan bagi tenaga pendidik. Nah, jadi evaluasi menunjukkan bahwa SD Negeri 034 Impres Napo telah melaksanakan kurikulum dengan sangat baik dan sesuai dengan pedoman kurikulum Merdeka. Namun masih diperlukan kerjasama dan peningkatan berkelanjutan agar di kurikulum benar-benar mampu membentuk siswa yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang cara mengimplementasikan kurikulum Merdeka di SDN 034 Impres Napo. Dalam penerapannya di kelas, kurikulum guru menggunakan media pembelajaran yang mudah dijangkau seperti gambar, kertas, papan tulis, dan benda nyata yang ada di sekitar sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kurikulum yang relevan dengan kondisi lingkungan sekolah. Pemanfaatan media sederhana ini dilakukan secara kreatif dan kontekstual, di mana guru mampu mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan pembelajaran. Misalnya, dalam pembelajaran IPA, guru memanfaatkan tumbuhan di halaman sekolah sebagai objek pengamatan langsung atau menggunakan bahan-bahan sederhana untuk praktik yang aman dan edukatif. Nah, selanjutnya guru berusaha memberi ruang gerak kepada siswa untuk terlibat aktif melalui diskusi singkat atau praktik langsung. Meskipun masih ada beberapa pembelajaran yang bersifat ceramah ketika materi dianggap perlu penjelasan awal yang jelas.
tetapi turut aktif dalam proses belajar. Diskusi kelompok dilakukan untuk melatih kemampuan berpikir kritis, sementara kegiatan praktik membantu siswa memahami konsep secara lebih konkret dan bermakna. Nah, dalam implementasinya, guru juga melakukan penyesuaian strategi pembelajaran berdasarkan kebutuhan siswa, termasuk memberikan tugas dengan kesulitan yang bervariasi. Penilaian tidak hanya fokus pada aspek kognitif melalui tes tertulis, tetapi juga mencakup penilaian keterampilan dan sikap melalui observasi dan praktik, sehingga pembelajaran menjadi menyeluruh dan bermakna. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan prinsip kurikulum yang ada di SD 034 Impres Napo. Nah, sebelum kita lebih lanjut, kita harus tahu apa prinsip yang digunakan oleh SD 034 Impres Napo ini. Jadi prinsip yang mereka gunakan adalah dia lebih menekankan cara belajar gembira kepada siswa dan lebih efektif. Jadi cara-cara yang digunakan adalah pertama itu adalah belajar aktif. Maksud di sini belajar aktif, kita memberikan kesempatan siswa untuk bertanya, karena ada saja ketika guru sudah selesai menjelaskan dan ada siswa yang masih bingung dengan jawaban pertanyaannya, kita memberi kesempatan siswa itu untuk bertanya, karena otomatis kalau mereka bertanya yang tadinya mereka tidak tahu jadi tahu. Karena apa? Karena bertanya. Terus yang kedua adalah belajar dari pengalaman. Maksudnya di sini belajar dari pengalaman itu siswa kalau melakukan secara langsung itu akan lebih cenderung ke pemahaman sendiri, karena otomatis kalau siswa melakukan secara langsung kognitifnya atau pengetahuannya akan bertambah sendiri. Karena apa? Karena dia melakukan secara langsung. Terus yang ketiga adalah cara belajar itu adalah kerja kelompok. Kerja kelompok tidak bukan adalah kolaborasi. Jadi maksudnya kerja kelompok adalah kita membentuk suatu kelompok kecil dari teman-teman kita. Nah, di dalam kelompok ini kita mengutarakan pendapat kita kepada teman-teman kita. Jadi manfaat yang digunakan cara-cara belajar ketiga tadi itu adalah yang pertama itu otomatis siswa akan jauh lebih pintar. Karena apa ya, seperti saya katakan tadi, siswa yang bertanya yang tadinya mereka tidak tahu jadi tahu. Karena apa? Karena selalu ingin menambah pengetahuannya, menambah wawasannya. Terus yang kedua adalah belajar dari pengalaman. Manfaat dari belajar dari pengalaman adalah bukan cuma pengetahuannya bertambah, bukan cuma kognitifnya bertambah, melainkan rasa percaya dirinya akan juga tumbuh. Karena apa? Karena dia melakukan secara langsung. Terus yang ketiga adalah kerja kelompok. Manfaat dari kerja kelompok adalah tidak bukan ada kalanya kalau kita melakukannya secara individu atau sendiri, otomatis kita mudah bosan. Tetapi ketika kita sudah ditemani teman kita di dalam kelompok, otomatis ya kita tidak sendirian lagi. Kita ada kegembiraan walau hanya teman kita. Jadi kerja kelompok itu tidak menekankan kecenderungan kemalasan, tetapi dia membentuk rasa percaya, itu membentuk rasa cara belajar itu lebih bagus atau lebih menyenangkan. Karena di dalam kelompok juga kita bisa belajar, kita bisa bermain dengan kutipan tetap di dalam pengetahuan. Nah, materi terakhir yaitu materi tujuan dan cabang pembelajaran. Nah, apa sih itu tujuan pembelajaran dan bagaimana sih cabang pembelajaran itu? Oke, tujuan pembelajaran adalah apa yang ingin kita capai, sedangkan cabang pembelajaran itu adalah hasil yang diperoleh atau bukti yang diperoleh dari tujuan pembelajaran tadi. Nah, setelah melakukan observasi di SD 034 Impres Napo, tujuan dan cabang pembelajarannya itu lebih spesifik, dibagi per mata pelajaran. Misal, di mata pelajaran matematika beda lagi tujuan dan cabang pembelajarannya, mata pelajaran bahasa Indonesia beda lagi, begitupun mata pelajaran lainnya. Contohnya adalah pada mata pembelajaran pendidikan Pancasila. Nah, tujuan dari mata pelajaran ini yaitu untuk membentuk peserta didik menjadi warga negara yang bertakwa, beriman, berakhlak mulia, mandiri, dan mampu untuk berpikir kritis, serta memiliki rasa cinta tanah air yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, melalui pemahaman ini, internalisasi
internasi nilai Pancasila, peserta didik itu diajar mengenal dirinya sendiri, sebagaimana dia merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang majemuk, yang memiliki berbagai keberagaman, namun masih bisa hidup dengan berdampingan. Nah, cabang pembelajaran dari tujuan ini yaitu ketika peserta didik sudah mulai bisa untuk bertakwa, mandiri, dan mampu untuk berpikir kritis sesuai dari tujuan pembelajaran yang telah dijelaskan.